Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi terupdate, tajam, dan tentunya faktual. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok pemain naturalisasi timnas Indonesia yang cukup unik perjalanannya. Namanya mungkin tidak setenar All Romney atau Dion Marks, tapi kisahnya menarik untuk kita ikuti karena penuh dengan lika-liku. Ia adalah Tim Giepens, seorang pemain muda yang berposisi sebagai bek kiri. Saat ini bermain di FC Emmen, Belanda. Meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 3 Februari tahun 2025 hingga sekarang, 7 bulan setelah naturalisasi, Giepens belum juga mencatatkan debut bersama timnas Garuda. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan Giepens? Mengapa ia belum tampil berseragam merah putih, sementara dua rekannya, All Romney dan Dion Marks, sudah mencatat debut bahkan mulai memberi kontribusi nyata untuk tim nasional? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita ulas lebih dalam perjalanan karier, proses naturalisasi, serta nasib Giepens di tengah berbagai agenda timnas Indonesia. Sobat Cek Faktate, mari kita tarik cerita ini dari awal. Pada awal 2025, publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa ada 3 pemain muda keturunan yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah All Romney, Dion Marks, dan Tim Giepens. Ketiganya memiliki darah Indonesia dari garis keturunan, sehingga proses administrasi lebih mudah dijalankan. Pada 3 Februari tahun 2025, ketiganya resmi disumpah menjadi warga negara Indonesia. Publik langsung antusias membayangkan masa depan timnas yang lebih kuat, baik di level senior maupun kelompok umur. Dan benar saja, dua nama langsung memberikan dampak cepat. All Romney, yang bermain di Oxford United, langsung dipanggil ke timnas senior. Ia bahkan menjadi pahlawan baru Garuda dengan mencetak 3 gol dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Gol-golnya begitu krusial, salah satunya mengantarkan Indonesia melangkah ke putaran keempat kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nama Romney langsung dielu-elukan publik, disebut-sebut sebagai striker masa depan Indonesia. Sementara itu, Dion Marks lebih dulu diturunkan bersama timnas U23 Indonesia. Ia tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke-2026. Meski sayangnya gagal membawa Garuda Muda lolos ke putaran final, setidaknya Marks sudah mencatatkan debut dan mulai membangun pengalaman di level internasional. Dengan usianya yang masih muda, kesempatan untuk berkembang masih sangat terbuka. Namun berbeda cerita dengan Tim Giepens. Meski sudah sah menjadi WNI, namanya justru tidak muncul di daftar skuad, baik untuk timnas U20, U23, maupun senior. Padahal awalnya ia diproyeksikan membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 ke-2025. Sayangnya, proses naturalisasi yang mepet membuat ia tidak bisa didaftarkan. Akibatnya, Giepens hanya bisa menonton dari jauh. Yang lebih menyakitkan, ajang Piala Asia U20 itu juga menjadi kualifikasi menuju Piala Dunia U20 ke-2025. Ketika Indonesia gagal lolos, maka Giepens otomatis melewatkan 2 turnamen besar sekaligus. Bisa kita bayangkan betapa besar rasa kecewa yang mungkin dirasakan Giepens, seorang pemain muda yang baru saja sah menjadi WNI, penuh semangat ingin membela merah putih, tapi langsung kehilangan 2 kesempatan emas. Dan publik pun mulai bertanya-tanya, apakah Giepens benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar nama tambahan dalam proses naturalisasi? Belum selesai di situ, ada lagi momen yang membuat Giepens semakin terpinggirkan. Pada September tahun 2025, timnas U23 Indonesia tampil di kualifikasi Piala Asia U23 ke-2026. Nama Giepens sempat disebut-sebut masuk radar pelatih Gerald van den Burg. Publik berharap inilah momen debutnya. Namun ternyata, namanya tidak masuk dalam daftar final skuad. Lagi-lagi ia harus gigit jari. Dan ketika timnas U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026, maka kesempatan Giepens otomatis hilang lagi. Dengan begitu, ada 4 turnamen yang sudah dan akan dilewati tanpa ia sempat turun ke lapangan. Piala Asia U20 2025,
Piala Dunia U20 2025, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan Piala Asia U23 ke 2026. 4 kesempatan emas, 4 panggung besar yang hilang dari karier internasionalnya. Kontras sekali jika dibandingkan dengan Aul Romney yang kini sudah jadi pahlawan baru Garuda. Atau Dion Marks, yang meski timnya gagal lolos, setidaknya sudah punya pengalaman membela Indonesia. Guy Pence justru belum sekalipun mencatatkan debut, bahkan sekadar di laga uji coba pun tidak. Inilah yang membuat banyak pihak mulai mempertanyakan nasib dan peran sebenarnya dari Guy Pence di dalam proyek timnas. Namun, peluang untuk debut belum sepenuhnya hilang. Agenda terdekat yang realistis adalah SEA Games ke 2025. Turnamen ini memang bukan agenda resmi FIFA. Tapi bagi Indonesia, ajang ini sangat penting. Publik tentu masih ingat bagaimana emas sepak bola putra berhasil diraih setelah penantian panjang. Dan target berikutnya jelas, mempertahankan emas di SEA Games ke 2025. Manajer timnas, Sumarji, bahkan sempat menegaskan bahwa Guy Pence sangat diharapkan bisa memperkuat skuad U23 di ajang tersebut. Dalam pernyataannya ia mengatakan, sehingga dengan kehadiran 2 pemain tambahan ini, Dion dan Guy Pence benar-benar sangat diharapkan bisa memperkuat timnas. Terdekat yang harus dipersiapkan itu dengan sangat baik adalah mempertahankan emas SEA Games. Karena kalau meraih mungkin itu agak sedikit mudah, tapi kalau mempertahankan itu agak sedikit sulit. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Guy Pence masih masuk rencana meski sejauh ini belum mendapatkan kesempatan. Namun, lagi-lagi muncul tantangan. Karena SEA Games berada di luar kalender FIFA, klub punya hak penuh untuk tidak melepas pemain. FC Emmen tentu punya kepentingan besar di kompetisi Eredivisie Belanda. Mereka mungkin tidak rela melepas Guy Pence hanya untuk ajang regional, apalagi jika peran Guy Pence di klub mulai meningkat. Baru-baru ini, ia bahkan sudah mendapat menit bermain sebagai starter saat FC Emmen menghadapi Top As di pekan kelima. Menariknya, ia tidak dimainkan di posisi aslinya sebagai bek kiri, melainkan dipasang sebagai penyerang sayap kiri. Ia bermain hingga menit ke-76 sebelum digantikan dan pertandingan berakhir imbang 1-1. Fakta ini menunjukkan bahwa pelatih FC Emmen masih mencoba mengeksplorasi posisi terbaik untuknya. Dan setidaknya, Guy Pence sudah mulai membuktikan diri bukan sekadar pemain cadangan. Sobat Cek Fakta, jika kita melihat perjalanan Guy Pence sejauh ini, ada 2 sisi yang bisa ditarik. Di satu sisi, ia adalah pemain muda potensial yang masih punya masa depan panjang dan peluangnya membela timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Namun di sisi lain, nasibnya bisa dibilang kurang beruntung. 4 turnamen besar terlewat, debut tak kunjung tiba, dan jadwal klub bisa menghambat langkahnya. Kita tentu tidak ingin kasus Guy Pence menjadi contoh pemain naturalisasi yang tidak maksimal kontribusinya. Publik Indonesia sudah cukup sering melihat nama-nama naturalisasi yang hanya sebentar muncul, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak berarti. Padahal, proses naturalisasi selalu melibatkan harapan besar, bahkan seringkali memicu perdebatan publik. Maka wajar jika masyarakat berharap setiap pemain naturalisasi bisa benar-benar memberikan kontribusi nyata. Namun, kita juga harus memberi waktu. Bisa jadi debut Guy Pence memang datang lebih lambat, tapi lebih berkesan. Ketika nanti ia benar-benar turun membela merah putih, mungkin ia sudah lebih matang, lebih siap secara fisik maupun mental. Saat itulah ia bisa benar-benar memberi dampak besar. Yang jelas, kisah tim Guy Pence ini memberi pelajaran penting, bahwa naturalisasi bukanlah solusi instan. Prosesnya panjang, penuh tantangan, dan hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Publik boleh menaruh ekspektasi, tapi realita di lapangan bisa sangat berbeda. Pertanyaannya sekarang, mampukah Guy Pence memanfaatkan kesempatan berikutnya? Apakah ia akan benar-benar mendapat izin dari klub untuk tampil di SEA Games? Dan apakah pelatih timnas memberinya kesempatan untuk membuktikan diri? Semua itu masih misteri. Tapi waktu terus berjalan dan kesempatan emas tidak selalu datang 2 kali. Demikian ulasan panjang kita kali ini tentang perjalanan naturalisasi tim Guy Pence yang penuh lika-liku. Dari 4 turnamen yang sudah terlewat, sampai harapan debut di SEA Games ke 2025. Mari kita doakan agar Guy Pence benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata,
bukan hanya sekadar nama di daftar naturalisasi. Karena pada akhirnya, sepak bola adalah tentang kontribusi di lapangan, bukan sekadar status kewarganegaraan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar sepak bola dan fakta-fakta terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung Garuda.